Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Dialah memberikan kita nikmat kekuatan, kesempatan, dan terlebih-lebihnya lagi namanya nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Dialah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang menerang seperti apa yang kita rasakan. Baik, perkenalkan, nama saya Aslan dari kelas TP3 NIM 10 15 61 24 10 7. Baik, saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Baik, langsung saja. Sistem pengendalian mutu dalam pendidikan adalah suatu pendekatan sistematis yang dirancang untuk memastikan bahwa semua aspek dari proses pendidikan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, mencapai standar kualitas yang telah ditetapkan. Sistem ini bertujuan untuk peningkatan efektivitas, efisiensi, dan evaluasi pendidikan yang diberikan kepada siswa dalam konteks global yang terus berubah. Sistem pengendalian mutu menjadi semakin penting untuk menjamin bahwa pendidikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Komponen utama sistem pengendalian mutu. Yang pertama, perencanaan. Kurikulum lengkap pertama dalam sistem pengendalian mutu adalah merancang kurikulum yang relevan dan sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, serta kebutuhan industri. Kurikulum harus mampu membekali siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran. Menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur adalah aspek penting. Ini membantu guru dan merancang metode pengajaran dan strategi evaluasi yang sesuai. Sumber daya. Memastikan bahwa semua sumber daya termasuk buku, teknologi, dan fasilitas tersedia dan memadai untuk mendukung proses belajar mengajar. Yang kedua, pelaksanaan metode pengajaran. Pelaksanaan proses belajar mengajar harus melakukan dengan berbagai metode yang sesuai seperti pembelajaran aktif, diskusi, proyek, dan penggunaan teknologi informasi. Pendekatan yang bervariasi dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan membantu mereka memahami materi dengan lebih baik. Lingkungan belajar. Menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung sangat penting. Ini mencakup
menciptakan suasana kelas yang nyaman, aman, dan inklusif sehingga setiap siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar. Yang ketiga, evaluasi. Penilaian hasil belajar. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran. Penilaian ini bisa berupa ujian tugas, proyek, atau presentasi penting untuk menggunakan berbagai jenis penilaian untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang pemahaman siswa. Untuk balik, memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa sangat penting untuk membantu mereka memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Umpan balik ini juga menjadi bahan pertimbangan bagi pengajar untuk memperbaiki metode pengajaran. Yang keempat, analisis data. Setelah evaluasi dilakukan, analisis data perlu dilakukan untuk memahami hasil yang diperoleh ini, mencakup mengidentifikasi pola dan tren dalam hasil belajar siswa. Tindakan perbaikan berdasarkan analisis tersebut. Lembaga pendidikan perlu merumuskan tindakan perbaikan. Ini bisa meliputi revisi kurikulum, pelatihan untuk guru, atau peningkatan fasilitas belajar. Siklus berkelanjutan. Proses ini tidak berhenti setelah evaluasi. Sistem pengendalian mutu bersifat siklis, di mana setiap tahap berkontribusi pada perbaikan terus-menerus dalam pendidikan. Manfaat sistem pengendalian mutu. Yang pertama, peningkatan kurikulum pendidikan. Sistem pengendalian mutu membantu lembaga pendidikan untuk mencapai standar yang lebih tinggi dalam dan pembelajaran dengan pendekatan yang terstruktur. Kualitas pendidikan dapat ditingkatkan secara signifikan. Yang kedua, akuntabilitas. Lembaga pendidikan yang menerapkan sistem pengendalian mutu menjadi lebih akuntabel. Mereka harus mempertanggungjawabkan hasil dan proses pendidikan kepada orang tua, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang kelima, kekuasaan siswa dan orang tua. Dengan pendidikan yang berkualitas, siswa merasa lebih puas dan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Orang tua juga merasa lebih percaya bahwa anak mereka mendapatkan pendidikan yang tepat. Yang keempat, responsif terhadap perubahan. Dalam dunia yang terus berubah, sistem pengendalian mutu memungkinkan lembaga pendidikan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap kebutuhan baru ini, termasuk perbaruan kurikulum dan metode pengajaran sesuai dengan perkembangan teknologi dan
tuntutan pasar kerja. Yang kelima, peningkatan kompetensi guru. Sistem ini juga mendorong pengembangan profesional bagi guru melalui evaluasi dan umpan balik. Guru dapat terus meningkatkan keterampilan materi mereka dan menerapkan praktik terbaik dalam pengajaran. Tantangan dalam implementasi. Sumber daya terbatas. Banyak lembaga pendidikan menghadapi tantangan dalam hal sumber daya baik finansial maupun manusia. Tanpa dukungan yang menghadapi implementasi sistem pengendalian mutu dapat bertahap. Yang kedua, perubahan budaya. Pengubah budaya organisasi pendidikan untuk menerima sistem pengendalian mutu bisa menjadi tantangan. Diperlukan komitmen dari seluruh stakeholder termasuk guru, siswa, dan orang tua. Keputusan pada standar. Mengikuti standar yang ditetapkan bisa menjadi sulit, terutama jika tidak ada dukungan yang cukup untuk memahami dan menerapkannya. Sistem pengendalian mutu dalam pendidikan adalah kunci untuk mencapai pendidikan yang berkualitas tinggi melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efektif, evaluasi yang jujur, dan perbaikan yang berkelanjutan. Lembaga pendidikan dapat memenuhi harapan siswa, orang tua, dan masyarakat. Dengan pendekatan yang sistematis ini, pendidikan tidak hanya berfokus pada hasil akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter dan keterampilan yang dibutuhkan dalam hidup sehari-hari. Dalam dunia yang terus berubah, sistem ini menjadi semakin relevan untuk memastikan bahwa pendidikan selalu siap menghadapi tantangan masa depan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.